Persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh akan kebenaran firman Allah. Biarkan Roh Kudus yang bekerja di hati kita, agar kita mengerti dan memahami segala kehendak-Nya. Bapa di sorga, kami sudah memuji Engkau ya Tuhan, telah mempersembahkan buah bibir yang mempermuliakan nama-Mu. Kini saatnya kami diam di kaki-Mu mendengarkan Tuhan berbicara lewat bibir lidah hamba-Mu. Berikanlah kepada kami hati seorang murid yang mau diajar, mau dibentuk dan diperlengkapi. Terpujilah Tuhan, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan. 1 minggu berlalu kita dijaga Tuhan dan dipertemukan kembali di dalam ibadah kita yang pertama di minggu yang kedua pada bulan yang ke-7. Firman Tuhan hari ini Bapak dan Ibu saudara-saudara berjudul 4 pilar utama membangun bait Allah. Firman ini disampaikan kepada kita umat Tuhan berkenaan dengan apa yang sedang kita lakukan, sedang kita kerjakan hari-hari ini untuk membangun bait Allah atau gereja Tuhan, agar kita memiliki pandangan, memiliki pemahaman yang sama. Mengapa dan bagaimana kita harus membangun gereja Tuhan supaya sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bait Allah atau gereja memiliki 2 fungsi, 2 pengertian. Yaitu yang pertama secara harafiah ataupun secara kiasan. Harafiah itu artinya bicara gedungnya. Kiasan itu bisa bicara simbol karena kita pun oleh Alkitab disebut sebagai bait Allah. Tetapi saudara-saudara, baik secara harafiah maupun kiasan, kedua-duanya merupakan tempat kudus. Tempat kudus yang penting bagi umat Tuhan. Bukan hanya gedung, tapi juga diri kita yang oleh Alkitab berkata, bait tubuhmu adalah bait Allah. Di dalam Alkitab, saudara-saudara, kita menemukan banyak kisah tentang bait Allah dibangun. Mulai dari apa yang disebut dengan tabernakel yang ada di padang gurun hingga pembangunan bait suci yang ada di Yerusalem. Singkatnya adalah Allah menghendaki pembangunan bait-Nya. Allah menginginkan umat Tuhan untuk perhatikan, untuk peduli dengan bait Allah dan gerejanya. Maka hari ini saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa saja pilar utama? Pilar itu tiang penopang. Apa saja pilar utama yang harus kita perhatikan dalam membangun bait Allah? Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, membangun bait Allah dengan hati yang suci, hati yang kudus. Artinya saudara-saudara, membangunnya dengan ketulusan, membangunnya dengan kerelaan, membangunnya dengan rasa hormat kepada Allah. Sebab yang kita bangun adalah rumah Tuhan. Itu sebabnya siapapun kita,
dalam melakukannya harus dengan ketulusan, kerelaan, dan rasa hormat pada Tuhan. Hal ini penting saudara-saudara karena bait suci itu adalah tempat kediaman Allah yang kudus. Dan dia mendengar doa-doa yang dinaikkan di sana. Bait Allah itu berfungsi sebagai tempat pertemuan, perjumpaan umat dengan Allah. Di bait Allah itulah umat memuji Tuhan. Di bait Allah itulah umat menaikkan doa kepada Allah. Di bait itulah juga umat memuji dan menyembah Dia. 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Adapun engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan segenap hati dan kerelaan. Sebab Tuhan menyelidiki setiap hati dan mengerti setiap niat dan rancangan. Jika engkau mencari Dia, Ia akan kau temui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Saudara-saudara, ayat ini adalah ayat dari seorang raja atau pernyataan dari seorang raja yaitu Daud kepada putranya. Yaitu Salomo sebelum pembangunan bait suci. Sebelum pembangunan bait suci yang pertama di Yerusalem, maka Daud menyampaikan memberi nasihat kepada anaknya yaitu Salomo. Salomo lah yang dipercayakan atau diperkenankan oleh Tuhan untuk membangun bait Allah. Daud tidak diperkenankan untuk membangun bait Allah karena Alkitab berkata tangan Daud itu sudah banyak menumpahkan darah. Maka Allah tidak mengizinkannya tetapi anaknya Salomo lah yang diperkenankan oleh Tuhan untuk membangunnya. Dan sebelum dia membangun, Daud menekankan pentingnya membangun bait suci dengan hati yang tulus dan penuh kerelaan. Karena bait suci adalah tempat kediaman Allah yang kudus. Kerelaan. Itu sebabnya saudaraku sekalian, jangan ada di antara saudara yang bersungut-sungut dan marah. Jangan ada yang berbicara, berpikir yang buruk, yang negatif. Sekali lagi yang kita bangun adalah bait atau rumahnya Tuhan, bukan rumah pendeta. Dan Daud menyampaikan pesan ini kepada Salomo. Dikala engkau diizinkan oleh Tuhan membangun baitnya, maka hal yang pertama yang harus ada padanya adalah dia harus membangunnya dengan hati yang kudus, dengan ketulusan dan dengan kerelaan. Bait Allah itu saudara-saudara bukan hanya tentang bangunan fisik, tetapi juga tentang hati yang tulus. Oleh sebab itu, kita harus membangun bait Allah dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan dan rasa hormat terhadap tempat kudusnya. Dengan kasih, dengan hormat, itu sebabnya saya katakan banggalah. Di dalam hidup saudara diizinkan saudara turut serta membangun bait bagi Tuhan. Amin. Bangga. Saudara mungkin masih ingat saya pernah bertanya. Sampai usia saudara sebagai orang percaya, orang Kristen. Sampai hari ini. Berapa kali saudara terlibat dalam pembangunan bait Allah? Berapa kali saudara terlibat dalam pembangunan gereja Tuhan?
Seharusnya itu menjadi kebanggaan bagi kita, bukan menjadi persungutan. Maka pilar yang pertama, marilah kita membangun gereja Tuhan. Marilah kita membangun bait Allah dengan hati yang kudus. Yang kedua, membangun bait Allah dengan ketaatan. Pilar yang kedua, saudara-saudara, adalah membangun bait Allah dengan ketaatan, yang artinya membangunnya dengan petunjuk dan peraturan Allah dengan cermat. Makanya saudara-saudara, ini pergumulan panjang yang kita lakukan hari ini. Bukan muncul 1 minggu lalu dilakukan. Bukan muncul bulan lalu baru kita lakukan. Butuh perjuangan, butuh pergumulan panjang. Saya harus bertanya bolak-balik. Bertanya kepada Tuhan, apakah harus dimulai atau cukup yang ada sekarang. Jadi kalaupun ada saudara yang berkata, kenapa baru sekarang di usia 25 tahun gereja ini baru mulai dipikirkan. Saudara-saudara, ini pertanyaan bagus, tapi ini jawabannya. Butuh pergumulan. Butuh perenungan untuk bertanya kepada Allah. Itu sebabnya kita harus taat. Hal ini penting kita taat karena tempat kudus yang harus kita bangun itu harus digunakan sesuai kehendak Allah. Jangan memiliki motivasi yang lain. Ingat batalnya, gagalnya pembangunan Menara Babel. Segala daya upaya mereka tidak kekurangan uang. Tidak kekurangan orang pintar. Tidak kekurangan material untuk membangun menara sehebat itu. Tidak kekurangan. Semua ada. Tapi ketika digunakan untuk tujuan yang tidak memuliakan Allah, maka pembangunan Menara Babel itu digagalkan oleh Allah. Kenapa digagalkan saudara-saudara? Karena motivasinya buruk. Motivasinya jahat untuk menyamai Tuhan Allah. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, saya terlalu percaya. Kalau kita memiliki tujuan yang benar, motivasi yang tulus dalam pembangunan ini, percayalah Allah akan menolong kita. Tetapi kalau tidak, akan digagalkan oleh Tuhan. Ketaatan dalam membangun dan menggunakan bait Allah menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Menunjukkan komitmen kita untuk mengikuti kehendaknya. 1 Raja pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini. Jika engkau hidup sesuai dengan segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku serta memelihara segala perintahku dan menjalankannya. Saudara-saudara, perhatikan. Aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud, ayahmu. Bahwa aku akan tinggal di antara orang Israel dan tidak akan meninggalkan umatku Israel. Haleluya. Ayat ini menunjukkan bahwa Raja Salomo membangun bait suci yang pertama di Yerusalem harus mengikuti petunjuk Musa dalam membangun bait Allah dengan cermat. Itu yang disampaikan oleh Daud. Jangan kau lakukan sesuai dengan keinginanmu sendiri. Harus dengan ketaatan.
Hal ini menunjukkan saudara-saudara betapa pentingnya ketaatan dalam membangun bait Allah, bait suci. Karena sekali lagi tempat suci, bait Allah itu adalah tempat kudus yang harus dibangun sesuai dengan kehendak Allah. Dibangun dengan ketaatan. Maka saudara-saudara, kalau saudara memang tidak mau, ya enggak apa-apa. Kalau saudara tidak suka, enggak apa-apa. Sekali lagi, jangan sampai kita yang menyebarkan berita-berita yang melemahkan sama orang. Hanya engkau yang tidak mau. Jangan ikutkan, jangan pengaruhi orang supaya dia tidak mau. Dosamu besar. Karena kalau Allah sudah memulai, kalau Allah sudah membuka, firman berkata, tidak seorang pun dapat menghentikannya, tidak seorang pun yang dapat menutupnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bergumul bersama-sama bahwa bait Allah harus dibangun sesuai dengan perintah dan petunjuknya. Itu sebabnya kita harus tunduk dan taat. Kita tidak boleh membangun bait Allah dengan cara kita sendiri dan mengikuti keinginan hati kita. Ketika keinginan hati kita berseberangan dengan keinginan hati Allah, maka itu yang sama seperti tadi saya katakan di awal. Tapi kadangkala keinginan hati kita bisa beda dengan keinginan hati Allah. Tetapi kita harus mengikuti keinginan hati Allah, bukan keinginan hati kita. Mari kita bersama-sama memiliki ketaatan dalam membangun bait Allah ini. Sebab apa yang ada padamu, hanya itu yang Tuhan minta. Sekali lagi Tuhan tidak pernah minta sesuatu padamu, pada kita, yang tidak ada pada kita. Sekali lagi Allah tidak pernah minta itu. Tapi kalau ada padamu, engkau tidak mau berbuat apa-apa, engkau sedang menutup pintu berkat, pintu anugerah dari Allah kepadamu. Pilar yang kedua, mari kita tahu. Yang ketiga, saudara-saudara. Membangun bait Allah dengan persatuan dan kerjasama. Membangun bait Allah dengan persatuan dan kerjasama itu artinya bahwa semua orang bekerja sama dengan semangat untuk mencapai tujuan yang mulia ini. Masa saudara sendiri ada di dalam tidak mau berbuat apa-apa? Orang yang tidak ada di dalam saja bisa berbuat apa-apa. Apa artinya? Tidak anggota gereja di sini. Tapi dia berbuat apa-apa karena dia tahu dia sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Membangun bait Allah, membangun gereja tidak boleh dilakukan dengan kesendirian. Kenapa? Proyek ini besar, membutuhkan banyak tenaga, membutuhkan banyak keahlian, membutuhkan banyak biaya. Persatuan dan kerjasama ini menunjukkan rasa saling menghormati, saling menghargai, dan menunjukkan komitmen bersama untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Kalau saja semua kita sependapat, semua kita bergandengan tangan, semua kita sama-sama berdoa, semua kita sama-sama berkorban apa yang bisa kita korbankan. Percayalah, Allah akan menolong kita. Percayalah, Tuhan pasti bela kita. Esra pasal yang ketiga ayat 10-13. Pada waktu dasar bait Tuhan diletakkan, simak baik, diletakkan oleh tukang-tukang bangunan. Tampillah para imam dengan memakai pakaian mereka dan membawa nafiri. Serta orang-orang Lewi dan Bani Asaf dengan membawa simbal. Untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel.
Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan kidung pujian dan syukur bagi Allah, bagi Tuhan. Sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Ayat 12. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum, para tua-tua yang pernah melihat bait yang dahulu sebelum ini, menangis dengan suara nyaring. Ketika peletakan dasar bait ini dilakukan di depan mata mereka. Sementara banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring penuh kegirangan. Orang banyak tidak dapat membedakan lagi mana suara sorak kegirangan dan mana suara tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara dan yang nyaring sehingga bunyi terdengar sampai jauh. Haleluya. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh umat Israel, termasuk para imam, orang Lewi, rakyat biasa bersatu padu dan bekerja sama dalam membangun bait Allah. Dan perhatikan baik, mereka sangat bersuka cita. Mereka memuji Allah atas dimulainya pembangunan bait suci itu. Tadi dikatakan di ayatnya yang ke-10. Pada waktu dasar bait Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang. Itu artinya pada saat pondasi bangunan dilakukan, maka mereka membawa alat musik, memuji Tuhan, bernyanyi bersukacita. Siapa yang menangis tadi? Mereka menangis karena dia ingat dulu bangunan yang sudah lama. Itu tangisannya adalah tangisan keharuan, mengingat yang dulu, sekarang bisa dimulai sesuatu yang baru. Ayat ini sungguh luar biasa, saudara-saudaraku sekalian. Mereka bersuka cita. Dan saya berharap seluruh jemaat GBI Permata, ketika para tukang meletakkan pondasi daripada bangunan itu, semua kita harus memuji Tuhan. Semua kita harus bersorak-sorai kegirangan. Dan berkata bahwa Tuhan Allah telah melakukan sesuatu bagi kita. Jangan balikan ayat ini. Di ayat ini kita tidak temukan setelah mereka tukang membangun, memulai pondasi, mereka menangis karena takut, mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah. Tidak ada ayat itu. Yang ada adalah mereka bersukacita. Dan sukacita mereka itu diwujudkan dalam hal saling kerjasama, saling membantu apa yang mereka bisa perbuat. Sekali lagi, jangan engkau tutup berkat padamu. Jangan engkau pelit untuk pembangunan bait Allah. Saya sedang berdoa. Kiranya ada di jemaat ini suatu saat kita temukan di kantong persembahan. Ada alat, ada perhiasan yang dipersembahkan. Akan ada cincin. Akan ada anting. Dan jangan engkau berkata, sayang sekali. Ketika engkau masih berkata sayang sekali. Engkau tidak memikirkan pekerjaan Tuhan. Tapi ini saya doa. Jangan terpaksa. Bisa saja engkau persembahkan apapun yang engkau merasa itu mahal bagimu. Tapi engkau bersukacita karena engkau diikutkan oleh Tuhan membangun rumahnya. Oh haleluya. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih. Mari kita bekerja sama.
Sebab membangun bait Allah membutuhkan kerjasama dan persatuan dari seluruh umat Tuhan. Kita tidak dapat membangun bait Allah sendirian. Dan kalau hanya beberapa orang saja yang membangunnya, maka orang itu saja yang akan diberkati Tuhan. Tapi kita bekerja sama sebagai tim. Apa yang ada padamu. Maka kalau engkau berkata kemarin saya sudah kasih sekian. Lalu engkau berhenti sampai di situ. Sementara Tuhan masih memberkatimu. Dan ada suara di dalam hatimu. Engkau menabur lagi dan engkau berkata cukup yang kemarin. Dengar. Jangan suatu saat engkau tuntut sesuatu dari Tuhan untuk pembelaan bagimu. Saya berdoa dan saya akan berjuang semaksimal saya. Untuk mewujudkan pembangunan yang sekarang belum nampak dan belum berbentuk. Tapi saya percaya Tuhan tahu isi hati saya. Tuhan tahu kebersihan, ketulusan hati saya dalam membangun itu. Tidak ada motivasi supaya orang kagum, memuji-muji saya, tidak. Hanya ada satu yang pernah kurenungkan dan kusampaikan pada jemaat. Aku tidak bisa bayangkan puluhan tahun ke depan. Daerah ini seperti apa hebatnya, seperti apa besarnya. Maka kalau tidak dipersiapkan bait Allah, mungkin saudara tidak sempat melihat. Tapi anak cucu kita, kemanakah mereka kelak? Masihkah mereka nanti mencari Tuhan? Atau mereka berkata tidak mencari Tuhan karena tidak ada tempatnya. Saudara-saudara, tugas kita adalah menyediakan fasilitas itu. Menyediakan tempat itu. Mempersiapkan mereka untuk ada di sana. Tetapi kalau suatu saat mereka tidak mau, kita sudah melakukan bagian yang terbaik dari hidup kita. Haleluya. Mari kita bekerja sama. Yang terakhir, yang keempat. Membangun bait Allah dengan integritas dan kejujuran. Ada banyak gereja membangun lalu timbul pertengkaran. Karena mempersoalkan uang. Kemana? Ada di mana? Lalu mencari kepentingan diri sendiri. Oh saudara-saudaraku sekalian. Dulu membangun gereja yang kita tempati ini. Tidak pernah saya mengambil sepeser pun walaupun saya harus pergi berjuang mencari apapun. Dan semua diberitakan, semua diumumkan. Kenapa? Harus jujur. Dan saudara percayalah kepada hamba Tuhan yang masih berdiri di depan saudara. Jangan pernah engkau berpikir uangnya dikemanakan dan lain sebagainya. Percayalah 100%. Tuhan masih berikan saya sampai hari ini rasa takut untuk hal itu. Membangun bait Allah dengan integritas dan kejujuran artinya semua orang yang terlibat dalam proyek ini harus bertindak adil, transparan, jujur dalam semua hal. Jujur dalam semua hal. Oleh anugerah Tuhan di awal ini, memang saya banyak berhubungan dengan sumber. Karena puji Tuhan, karena ketika pendeta masih ngomong mereka memberi harga-harga yang sangat spesial. Mereka percaya. Ya semua material yang kita beli hari ini ada di sana, itu semua harga sangat murah. Ada beberapa tukang yang sudah saya konsultasi di sini. Wah mereka bilang harganya sangat murah sekali. Tapi bukan tidak berkualitas. Tidak, masih tetap berkualitas. Saudara-saudara, mari kita jujur. Membangun kepercayaan dan saling terbuka satu dengan yang lain. Kita baca dulu ayat firman dalam Ulangan pasal 25. Ini bicara mengenai integritas. Integritas itu artinya apa? Apa yang engkau ucapkan tanganmu lakukan itu. Itu singkatnya. Itu integritas. Mulutmu bilang A, tanganmu lakukan A. Itu integritas. Mulut bilang A, tangan lakukan B. Itu tidak berintegritas. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam timbangan.
yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam takaran, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang tepat dan benar, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, yang berbuat curang, menjijikkan bagi Tuhan Allahmu. Artinya kalau ada orang yang melakukan penyimpangan. Kenapa disebut demikian? Ayat ini menunjukkan atau menekankan betapa pentingnya kita jujur dalam perdagangan dan bisnis. Ini bicara ini yang pertama. Maka saya harus sampaikan juga kepada jemaat, kalau kau berjualan ada timbanganmu, jujur timbanganmu. Amin. Bukan karena itu engkau rugi. Ibu-ibu sekarang kan cerdas. Belanja dari sana gula kok sepanjang jalan kok kayak ringan. Di rumah udah disediakannya timbangan. Timbangannya sendiri itu asli, artinya tidak ada masalah. Wah, kurang. Mungkin ibu-ibu hampir semua punya timbangan sekarang. Beli gula, beli apa yang ditimbang dari sana. Sampai di rumah ditimbangnya. Karena sepanjang jalan kok kayak lain ya. Masa 1 kilo kayak gini. Sepanjang jalan dia bersungguh-sungguh. Sampai di rumah dia bilang, ambil dulu timbangan kita katanya. Ngapain? Timbang, kurang. Kalau kurang gimana? Wah, dia akan marah. Kalau lebih, haleluya, puji Tuhan. Engkau baik. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ayo mari kita melakukan timbangan yang jujur. Jangan kurangi. Dan orang yang selalu mengurangi takaran biasanya tidak lama bertahan. Tapi orang yang suka menaikkan takaran artinya tidak takut kerugian, dia beruntung. Ini kesaksian hidup ya. Saya punya mertua dulu, waktu masih hidupnya ketika jualan, itu tidak pernah kasih standar. Standar artinya apa? Selalu dinaikkan, selalu dinaikkan. Dibeli sekian, dikasihnya sekian. Wah, udah lebih banyak bonusnya daripada yang dibeli. Tapi seumur hidup mertua saya, karena saya menyaksikan tidak pernah rugi. Kenapa? Dia jujur, bahkan selalu memberi, bukan mengurangi. Nah, saudara-saudara, hal ini penting karena bait suci juga seringkali menjadi tempat transaksi keuangan. Yang saya sebutkan tadi. Ada transaksi keuangan, ada persembahan, ada uang pembangunan, ada persepuluhan. Maka dalam membangun bait Allah, kita harus memiliki integritas. Dilakukan dengan adil dan transparan. Percayalah, nanti panitia akan update uang masuk dan uang keluar. Dan tidak sepeser pun akan hilang. Kemudian Amsal pasal yang ke-11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kejujuran adalah landasan dari integritas. Tidak mungkin orang berintegritas kalau dia tidak jujur. Orang yang jujur itu akan selalu bertindak dengan cara yang benar dan adil. Apalagi kita dalam membangun gereja Tuhan. Saudara-saudara, dengarkan ini. Minggu yang lalu kita pesan besi. Tahu apa yang terjadi? Ini dipesan langsung dari pabrik. Dan pabrik itu mengirim tidak seperti yang kita pesan. Bukan rugi. Kita malah beruntung. Yang dipesan itu adalah besi ulir 13 mili sebanyak 132 batang. Oke ya, 13 mili 132 batang. Tapi saudara tahu apa yang dikirim? Besi 19 mili tetap dengan jumlah 132 batang. 19 Pak. Itu sebesar gagang sapu. Semua ada di situ. Saya awam tidak terlalu paham. Besoknya kepala tukang lihat. Dia bilang, Pak, kayaknya besi kita ini besar sekali. Lalu kita lihat di batangnya. Sekarang kan besi semua ada tulisannya di situ. Nggak bisa lagi ditipu-tipu. Ini Pak 19.
Kalau dibalikkan pun bukan 16. Kalau 19 dibalikkan jadi berapa? 61. Lalu kita ukur dan lihat, itu 19. Kerugian pabrik itu sekitar 3 juta. Kita beruntung. Nah, lalu saya bilang, wah haleluya. Tuhan baik. Dia beri melebihi apa yang kita minta dan cari. Apa kita lakukan begitu? Tidak. Saya telepon tempat pembelian. Saya bilang, Pak, besi yang dikirim kepada kami itu salah. Wah, mungkin dia pikirnya salah kekecilan. Ini kebesaran. Bayangkan dari 13 mili jadi 19. Ngangkat satu batang saja, Pak. Wah, beratnya luar biasa. Nah, kenapa? Harus jujur. Mungkin nggak bisa tidak tahu, nggak bisa tidak tahu karena sudah selesai. Bondnya juga sudah kita tanda tangani. Semua sudah ada di sini. Kalau kita pasang itu untuk bangunan, wah, kokoh sekali bangunannya. 19. Tapi di situ akan tertanam selama-lamanya ketidakjujuran. Jangan bilang, kan nggak sengaja, bukan kita yang buat. Tapi tahu. Kecuali tidak tahu. Makanya juga saudara kalau belanja sampai di rumah beli lebih. Jangan bilang haleluya. Tuhan itu baik. Memang Tuhan tahu kita sekarang lagi butuh duit. Dikembalikannya banyak sekali. Ketika kita tahu dan sadar itu lebih. Lalu kita gunakan. Engkau mengkonsumsi dosa. Kecuali tidak tahu. Tapi kalau tahu, kembalikan. Amin. Itu dikembalikan. Datang mobil itu. Mereka datang. Diganti. Masih adakah orang jujur di dunia ini? Itu persoalan. Beruntung sekali kita, Pak. Taruh aja besi itu satu-satu di setiap tiang yang 19 itu. Kan kuat kan? Tapi kita pikir ini dosa. Gereja itu berdiri selama ada, tapi ada dosa di dalamnya. Besinya, besi penipuan. Kita tidak mau. Itu sebabnya saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus membangun bait Allah. Dibangun dengan integritas dan kejujuran. Tidak boleh menipu. Tidak boleh berbohong dalam membangun bait Allah. Kita harus menggunakan bahan-bahan terbaik. Dan mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Saudara, oleh anugerah Tuhan di gereja kita yang ada sekarang. Saudara bisa lihat, dan yang mengerti pasti tahu. Di sini hampir semua yang kita gunakan adalah barang-barang yang berkualitas. Kenapa? Selalu saya berprinsip, tidak boleh lebih rendah. Untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan harus yang terbaik. Tapi sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Haleluya. Jadi saudara-saudara, pahami kebenaran ini yang pertama. Membangun bait Allah adalah tugas yang mulia dan penting. Kita harus melakukannya dengan hati yang kudus, taat. Kita bersatu, kita bekerja sama. Junjung nilai-nilai integritas dan kejujuran. Ketika kita membangun bait Allah dengan cara yang benar, kita bukan hanya membangun tempat ibadah, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan dan sesama. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang terkasih, marilah kita semua miliki komitmen untuk membangun bait Allah dengan prinsip yang benar. Dengan satu keyakinan, bersama-sama kita dapat membangun bait Allah yang indah dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang menjadikan jawaban, memberikan penjelasan, penerangan untuk apa yang sedang kami kerjakan sekarang ini.
Kami rindu membangun rumah bagi Tuhan, melebihi rumah kami masing-masing. Tuhan, kami sudah memulai, dan firman ini menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Kiranya kami berpedoman dan berlandaskan pada firman ini di saat kami sedang membangun rumah bagi Tuhan. Bagimulah kemuliaan, hormat, dan syukur sampai selama-lamanya. Amin.